Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Miftahul Khairuddin, Rizal Falevi, Misbahul Fahri, Fajar Surya akan mempresentasikan keterkaitan sistem kompensasi dengan hubungan industrial. Pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Tujuan manajemen hubungan industrial: mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai derajat manusia. Ciri-ciri hubungan industrial yaitu mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Terus menganggap bekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabat. Yang ketiga, melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Yang keempat, setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. Pendekatan dalam hubungan industrial: 1. Pendekatan keseragaman atau kesamaan, unitary approach. 2. Pendekatan keberagaman, pluralist approach. 3. Pandangan radikal, radical approach. Sistem kompensasi dan keterkaitannya dengan hubungan industrial. Sistem kompensasi. A. Kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Bisa juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja, karyawan, atau jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Arti pemberian kompensasi juga bisa menjadi sebuah sistem reward yang bagus di dalam perusahaan. Macam-macam kompensasi. Kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kompensasi langsung, 2. Kompensasi tidak langsung. C. Tujuan manajemen kompensasi. Tujuan manajemen kompensasi yaitu untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis sambil memastikan internal equality dan external equality. Internal equity atau keadilan internal memastikan bahwa jumlah jabatan yang lebih menantang atau orang yang mempunyai kualifikasi lebih baik dalam organisasi dibayar lebih tinggi. Sedangkan external equity adalah keadilan eksternal, menjamin bahwa pekerjaan mendapat kompensasi secara adil dalam perbandingan dengan pekerjaan yang sama di pasar tenaga kerja. Hubungan industrial, industrial relation. Hubungan industrial yaitu sebuah sistem hubungan yang terbangun atau terbentuk antara para pelaku proses produksi barang atau jasa baik internal maupun eksternal perusahaan. Pihak-pihak yang terkait dalam hubungan ini terutama adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang kemudian diistilahkan sebagai tripartit. Dalam proses produksi, pihak-pihak yang secara fisik sehari-hari terlibat langsung adalah pekerja atau buruh dan pengusaha operator, sedangkan pemerintah terlibat di dalam hal-hal tertentu saja, terutama yang berkaitan dengan atau sesuai kewenangan. Fungsi utama pemerintahan dalam hubungan industrial. Nah,
Yang pertama adalah mengadakan atau menyusun peraturan dan perundangan ketenagakerjaan agar hubungan antara pekerja dan pengusaha berjalan serasi dan seimbang, dilandasi oleh pengaturan hak kewajiban yang adil. Nah, di samping itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyelesaikan secara adil perselisihan atau konflik yang terjadi. Untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja maupun pengusaha. Kedua tujuan ini saling berkaitan, tidak terpisah, bahkan saling mempengaruhi. Contohnya dalam studi kasus keterkaitan sistem kompensasi dengan sebuah industri, studi kasus PT Freeport Indonesia tentang gaji upah pekerja pada tanggal 26 April 2017. Latar belakang masalah adalah pernyataan kuat bahwa telah terjadi distrika dan pelanggaran kemanusiaan yang hebat di Papua. Martabat manusia yang seharusnya dijunjung tinggi, peradaban dan kebudayaan sampai mata rantai penghidupan jelas agar itu adalah fakta-fakta keteledoran pemerintah yang sangat berat dan fatal karena selama ini bersikap diversitas kepada rakyat Papua. Gagasan yang menyatakan pendapat kesejahteraan dengan identifikasi nyatanya gagal. Dan ironisnya lagi, dua pekerja Freeport melakukan aksi mogok kerja sejak Juli untuk menuntut normatifnya soal diskriminasi gaji. Namun dua kali pula harus beradu otot. Keuntungan ekonomi yang dibayangkan tidak seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan terus memburuk dan menuai protes akibat berbagai pelanggaran awas dan terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.